Hari ini telah terjadi pemaksaan yang terselubung, sama seperti pada zaman Daniel. Daniel pada waktu itu diharuskan atau diwajibkan untuk makan makanan raja, di mana Daniel dan kawan-kawan tidak uh, tidak ikut dalam makan makanan raja itu. Isunya adalah kesehatan, karena kisahnya mengatakan bahwa Daniel setelah diadakan ujian, dites, Daniel dan kawan-kawan yang tidak makan makanan raja, mereka 10 kali lebih sehat daripada orang-orang yang makan makanan raja tersebut. Jadi sama dengan kondisi kita kondisi kita sekarang ini. Isunya adalah kesehatan. Dengan kesehatan, supaya kita sehat, supaya imun kita kuat, supaya imun kita kebal, maka kita diwajibkan untuk menerima suntikan ya. Alasan adalah kesehatan, isunya adalah kesehatan. Dikatakan dalam Wahyu 18 ayat 23, pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirnya mereka menyesatkan seluruh bumi. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, ilmu sihir itu disebutkan adalah parmakia. Kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan itu adalah sorcery, di mana sorcery itu artinya adalah obat-obatan. Jadi kalau kita melihat tanda-tanda zaman, karena Tuhan Yesus berkata, perhatikanlah tanda-tanda, ya kan? Jadi kalau kita perhatikan tanda itu, pembesar sekarang siapa? Adalah pemerintah ya. Oleh ilmu sihir, apa sekarang yang jadi yang wajibkan oleh pemerintah adalah untuk disuntik. Jadi sekarang ini sedang terjadi, yaitu isunya kesehatan, supaya kita menerima suntikan. Karena kalau kita nggak menerima suntikan, apa nanti alasannya apa? Kita nggak sehat. Ini sebenarnya sama dengan strategi iblis ya, karena iblis itu tidak sanggup melawan Tuhan, maka dia mau merusak ciptaan Tuhan, menghancurkan manusia ya, karena setan itu tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, sehingga dia benci dengan manusia, benci dengan Tuhan. Kenapa manusia diberikan kesempatan untuk memperoleh keselamatan, sedangkan dia hanya menunggu waktu untuk dihukum. Setan mau menggunakan manusia untuk melawan Tuhan, dan Tuhan memakai manusia untuk membuktikan tuduhan setan itu salah. Jadi hidup kita di dunia adalah sebenarnya pembuktian apakah kita menurut kehendak Allah atau menurut kepada kehendak setan ya. Dimana sekarang kita diperhadapkan kepada pilihan, apakah kita mau menurut rencana kuasa kegelapan atau menurut rencana Tuhan, memilih mengasihi Tuhan atau memilih mengikuti rencana setan. Rencana setan dia sebenarnya benci dengan hak pilih, tapi hari ini kita dihadapkan kepada pilihan. Kalau kita tidak mau memilih rencana setan, maka konsekuensinya adalah kita tidak boleh kita tidak bisa naik pesawat, kita tidak bisa naik, mungkin nanti akan semakin diperketat naik kendaraan umum, atau mungkin juga jual beli. Saya dengar baru-baru ini informasi di Kazakhstan, bagi setiap orang yang tidak memiliki sertifikat injusan itu, maka dia akan tidak boleh mengambil uang dari rekening. Maka terjadi di sana gejolak besar-besaran ya, karena orang akan banyak mati bukan karena penyakit, tetapi karena kelaparan ya. Jadi ini adalah suatu pertanda bahwa kemungkinan hal itu akan terjadi di masa-masa yang mendatang, di mana tanda-tandanya semakin jelas, di mana ini sudah 2 tahun lebih kurang tidak ada tanda-tanda untuk berhenti. Kemungkinan juga nanti akan ada injusan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya ya. Padahal firman Tuhan berkata bahwa Daniel dan kawan-kawan hanya makan sayur-sayuran. Artinya kita kembali kepada alam, bahwa sebenarnya ciptaan Tuhan itu jauh lebih menyehatkan daripada yang sudah diproduk melalui kimia ya. Karena itu makanya sekarang ini banyak kita dengar di medsos, banyak yang bermasalah ya. Jadi oleh sebab itu mari sekarang kita menentukan pilihan kita,
Apakah kita menurut kehendak Allah seperti Daniel dan kawan-kawan yang diperhadapkan kepada pilihan isunya adalah kesehatan, ya. Jadi hal yang serupa terjadi terulang kembali, ya. Jadi mudah-mudahan informasi ini melalui ayat firman Tuhan membantu, menguatkan, meneguhkan iman kita untuk tetap konsisten di pilihan kita itu menurut kehendak Allah. Puji Tuhan, haleluya.